guide ya, panduan untuk pertanyaan coaching, walaupun kurang lebih sama ya, sama dengan grow model. Namanya Oscar ya, Oscar model ya. O-nya adalah outcome. Ini sama sebenarnya. S itu situasi, terus kemudian C itu choice, terus A itu action, R itu review. Nah, Oscar model, kalau di yang grow tadi kan goal ya, kalau ini outcome ya sama sebenarnya ya. Aja untuk mendefinisikan target secara terukur, target jangka panjang, jangka pendek. Indikator keberhasilannya dari target itu apa. Jadi indikatornya itu kita bisa minta untuk detailkan. Misalnya contohnya, saya ingin tadi nyambung dengan saya ingin mengembangkan kemampuan saya di dalam komunikasi, misalnya ya. Komunikasinya apa nih? Komunikasi publik. Kira-kira dalam jangka waktu berapa? Ya, nah, dalam 6 bulan inilah misalnya ya. Nah, indikatornya apa? Kamu dianggap bahwa kamu itu sudah menguasai. Wah, saya bisa tampil di depan kamera, terus suara saya lancar. Jadi, misalnya seperti itu indikator. Nah, untuk outcome ini bisa menggunakan panduan ya, SMART goal. Bagaimana kita membuat goal atau outcome itu dengan konsep SMART. Ini juga sudah pada tahu ya. Nah, SMART ini dikenalkan sama George T. Duran 1981 di dalam satu masalah manajemen review namanya masalahnya. S spesifik. Jadi goal-nya itu apa sih? Harus spesifik, harus measurable, harus bisa diukur. Saya ingin misalnya staff tadi ya, saya ingin bisa bernegosiasi. Oke, negosiasi dengan orang di dalam project ini. Measurable, dalam jangka waktu berapa lama? Nah, measurable, terus achievable, realistic, time based. Ini dalam jangka waktu berapa lama? Jadi goal-nya itu harus spesifik, harus bisa diukur, ada indikator-indikatornya, harus bisa dalam arti bukan hanya aspirasi atau angan-angan, tetapi memang bisa. Harus realistik dan harus ada waktunya. Jadi waktu ini kadang terlupakan ya. Saya ingin mencapai ini, ya hanya ingin aja, tapi tidak ada konsep waktunya. Dalam jangka waktu berapa? Makanya di dalam coaching itu kan kita bisa tanya nih terkait sama waktu. Itu dalam waktu berapa lama? Oh, dalam waktu 3 bulan. Oke, 3 bulan. Ingat ya, bahwa Anda ingin mencapai target ini dengan indikator ini dalam waktu 3 bulan. Jadi kita bisa ulangi, kita bisa parafrasekan seperti itu. Terus Oscar model setelah O adalah S, situasi. Ini mirip yang tadi ya, yang grow tadi ya. R-nya reality, situasi. Kenali realitas, gap-nya. Bedakan antara realitas dan interpretasi. Peta bukan kenyataan. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, kita bisa perdalam situasi itu dengan konsep SWOT analysis. Strength, weakness, opportunity, threat. Ya, ini di dalam coaching bisa kita gunakan. Saya biasanya menggunakan ini, yang Oscar ini ya. Kalau itu sifatnya adalah formal. Di dalam sesi-sesi seperti itu, saya menggunakannya ini. Nah, ini saya buat. Jadi, saya buat lembaran untuk membuat goal-nya. Visinya apa, misinya apa. Terus kemudian targetnya pengen apa secara spesifik. Dalam jangka waktu berapa. Jadi, saya buatkan form-nya. Biasanya saya buatkan form-nya. Terus mereka mengisi.
Terus kemudian saya minta strength sama weakness-nya. Ini saya buatkan juga. Kelebihannya apa, kelemahannya apa, terus ada peluang apa saja, trade-nya apa. Termasuk untuk weakness, ini weakness itu kan jadi catatan ya. Jadi catatan kelemahan, kira-kira apa yang mau dilakukan untuk mengatasi kelemahan ini. Kalau di dalam sesi yang terarah, yang formal, saya biasa gunakan konsep SWOT, SMART SWOT. Berikutnya, Oscar C ya, choice, kenali alternatif, solusi, langkah-langkah. Ini kayak tadi kalau di GRU berarti ya, option ya. Langkah-langkah apa yang dilakukan, caranya bagaimana, kelebihannya apa, resikonya apa. Nah, menurut resiko itu semua, kelemahan, kelebihan, keuntungan, mana yang kemudian akan kamu pilih. Nah, ini choice ya. Nah, choice ini saya menggunakan 3C ya. Choice, change, chance, change. Pilihan, terus kemudian kesempatan, terus kemudian perubahan. Jadi dari pilihan-pilihan yang ada, mana yang kemudian pilihan itu memang benar-benar bisa mengubah, ya, benar-benar punya nilai signifikan, terus kemudian memang benar-benar menantang. Ini bisa digunakan dalam konsep 3C. Terus kemudian Oscar, setelah C adalah action. Tentukan langkah awal. Jadi langkah awalnya itu mau dimulai kapan. Kalau sesegera itu seperti apa. Jadi harus dipantau betul nih terkait sama komitmen ini ya. Kalau di dalam sesi yang formal, saya tidak segan untuk mengingatkan. Ya, mengingatkan. Misalnya contohnya, karena ini di awal tadi sudah semacam ada kontrak ya. Kontrak misalnya klausulnya adalah saya akan ingatkan Anda atas komitmen yang Anda buat. Oh ya nggak apa-apa, dia udah tanda tangan kan. Terus kemudian di action itu diingatkan. Oke Pak, sebagaimana kontrak kita, saya akan mengingatkan Bapak. Sudah sampai berapa Pak sekarang? Misalnya seperti itu ya. Ini sebelum sesi berikutnya. Ini Oscar, action. Nah, tantangannya, kenapa kemudian kita ingatkan soal komitmen itu? Karena ada ini, prokrastinasi. Orang itu menunda ya, menunggu. Sehingga mesti kita ingatkan. Tapi untuk mengingatkan ini juga sudah bagian dari kesepakatan yang kita buat. Karena memang istilahnya apa ya, yang dia butuhkan, saya butuh untuk diingatkan. Oke, saya akan ingatkan bahwa Anda harus melakukan ini, misalnya ya. Oscar, R. Setelah A, ada R. Review. Ini cek perkembangan. Evaluasi hasil, evaluasi langkah, tindakan, perbaikan. Nah, ini ketika di sesi berikutnya, ini bisa untuk dilihat ya, dicek lagi. Kok kemarin misalnya di pertemuan berikutnya, oke Pak, sebagaimana pertemuan sebelumnya bahwa Bapak menyampaikan kalau agenda di pekan sebelumnya adalah seperti ini dan Bapak sudah mencapai seperti ini. Nah, sekarang bisa diceritakan. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, menurut Bapak kemarin kok tidak terlaksana? Apa evaluasinya? Bisa kita apa kendalanya? Ini kalau ini saya membayangkan sesinya itu tidak hanya sekali ya, berulang-ulang seperti itu.
Karena mungkin kita diminta untuk melakukan perbaikan seseorang. Jadi mungkin seseorang itu perlu untuk didampingi dalam sesi yang cukup panjang gitu ya, beberapa kali. Nah, ini kita bisa gunakan ini. Oke, dan kita juga bisa konsepnya ini ya, planning, organizing, evaluating, controlling. Ini terkait sama Oscar. Jadi mengingatkan kembali planningnya apa, terus organizing apa yang sudah dilakukan, mengorganis sumber dayanya, terus kemudian evaluating bagaimana aksinya, terus kemudian controlling, apakah kontrolnya dia sudah lakukan sendiri, dan juga di sesi ini evaluating ya, mengevaluasi. Oke, nah itu saya kira terkait sama materinya sudah semua saya sampaikan. Pada prinsipnya untuk coaching itu adalah fokus pada apa yang ingin Anda ubah atau tujuan Anda. Jadi balik-balik adalah apa, kamu pengen apa, tujuan kamu apa, terus caranya bagaimana aja. Nah, terus kemudian dari cara-cara itu mau dipilih yang mana, kapan mau dilakukan. Nah, itulah di situ sebenarnya sesi coaching ya. Saya kira